Ya, Bapak Ibu terima, saya akan berikan pengantar tentang bagaimana ancaman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang tidak mau merespon hidayah. Kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Anfal ayat yang ke-24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wa'lamu anna Allaha yahulu bainal mar'i wa qalbi wa annahu ilaihi tuhsyarun." Lalu bisa sampai, wahai orang-orang yang beriman, istajibu lillahi walir rasul, anilam panggilan Allah dan Rasul. Idza da'akum, ketika mereka mengajak kalian, lima yugikum, untuk mendapatkan kehidupan bagi kalian, untuk memberikan kehidupan bagi kalian. Wa'lamu anna Allaha yahulu bainal mar'i wa qalbi, ketahuilah bahasanya Allah bisa menghalangi antara seseorang dengan hatinya. Wa annahu ilaihi tuhsyarun, dan hanya kepadanya kalian akan dikumpulkan. Ada satu penjelasan yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam ayat ini berkaitan dengan bagaimana ketika seorang hamba telah diberi petunjuk oleh Allah melalui sebuah trigger memicu, namun tidak direspon oleh maksimal oleh yang lain. Ketika seorang muslim dia menjadi orang yang baik, pada asalnya Allah berikan hidayah. Allah beri hidayah. Lalu hidayah itu direspon oleh seorang muslim. Apabila dia respon hidayah itu dengan respon yang baik, maka nanti akan berubah menjadi amal saleh. Lalu amal saleh ini dijadikan sebagai amal yang diterima oleh Allah, maka yang bersangkutan bisa mendapatkan pahala. Sebaliknya, ketika respon yang terjadi adalah respon kebalikannya, respon yang buruk, misalnya tidak dikupris, nggak didengerin, nggak dihiraukan, dilupakan, diabaikan, karena mungkin dia takut bahwasanya ini bertentangan dengan kepentingan dia, bertentangan dengan apa yang selama ini dia jalani. Maka yang terjadi ketika itu direspon yang buruk, Allah Subhanahu wa taala halangi dia dari hidayah. Sehingga ketika dihalangi oleh Allah dari hidayah, maka dia akan bertahan dalam maksiat. Baik bentuknya melakukan pelanggaran atau bentuknya meninggalkan kewajiban. Dan ketika dia sudah terhalang untuk melakukan kebaikan, dihalangi oleh Allah sehingga dia bertahan dalam perbuatan maksiat, maka hal yang buruk dinilai baik. Keburukan dinilai sebagai, dia nilai sebagai kebaikan. Nah, dalam posisi ini selamanya tidak akan bertaubat. Sehingga sulit bagi dia untuk mengakui kesalahannya karena dia merasa apa yang dia lakukan dalam rel yang benar. Dan itu berkaitan dengan bagaimana cara seseorang merespon hidayah. Sekarang coba kita lihat keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim menjelaskan dalam kitab beliau Al-Fawaid. Fatadammanat hadhil ayah umuran. Ayat ini berisi beberapa catatan penting. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyebut bahwa hidayah itu adalah ajakan untuk hidup. Idza da'akum lima yuhyikum. Apabila Allah mengajak kalian, mengundang kalian untuk memberikan kehidupan bagi kalian. Berarti hidayah adalah kehidupan. Kehidupan seperti apa? Annal hayatan nafi'ah. Bahwa kehidupan yang memberi manfaat. Innama tahsulu bil istijabati lillah. Itu hanya akan didapatkan ketika seseorang merespon panggilan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa akmalun nasi hayatan, sehingga orang yang hidupnya paling sempurna, hidup yang paling hidup adalah akmaluhum istijabatan li da'watir Rasul, orang yang responnya paling sempurna terhadap dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang hidupnya paling hidup. Hidup paling hidup gimana, Pak? Bukan sebatas hidup fisik, tapi batinnya hidup. Batinnya dia bisa bekerja dengan baik untuk taat kepada Allah, adalah orang yang paling besar responnya terhadap dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Ada apapun yang dia pelajari, kemudian dia terima dengan baik. Sehingga membuat dia makin gembira. Alhamdulillah saya baru tahu dapat ilmu baru. Terima kasih Pak Ustadz, saya dapat ilmu baru. Ketika Anda merasa saya seperti dapat ilmu baru, saya makin yakin, saya makin mantap, itulah pertambahan iman. Itulah pertambahan iman. Sehingga ketika seseorang mendapatkan petunjuk, kemudian ada respon baik dalam hatinya, dia makin yakin, makin mantap, dia makin ngerti dan seterusnya, itulah pertambahan iman. Karena itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan di akhir dari surat At-Taubah tentang orang yang mendapatkan pertambahan iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana." Apabila turun satu surat yang baru, di antara mereka ada yang mengatakan, siapa di antara kalian yang bertambah imannya? Fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastaghfirun wa hum yastabshirun. Sementara orang-orang yang beriman, apabila datang kepada mereka ayat yang baru, iman mereka semakin bertambah, wa hum yastabshirun, dan mereka semakin bahagia. Gembira dapat ilmu yang baru, itu tambah iman. Sehingga Anda ketika mengikuti pengajian apapun, lalu mendapatkan ilmu yang baru, kemudian Anda merasa bergembira, senang. Alhamdulillah saya jadi tahu. Ilmu yang baru ini bisa tahu sesuatu yang sebelumnya nggak tahu, atau bisa bentuknya makin yakin. Itulah pertambahan iman. Dan seperti itulah respon para sahabat ketika turun surat yang baru. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan. Orang-orang yang beriman itu imannya semakin bertambah, wa hum yastabshirun, dan mereka semakin bergembira. Sehingga adanya ilmu baru membuat mereka semakin senang. Berarti salah satu tanda bahwasanya iman seorang itu bertambah pada saat dia berada di majelis ilmu, dia mendapatkan ilmu yang baru, dia gembira. Wa ammal ladzina fi qulubihim marad. Adapun orang yang ada penyakit dalam hatinya, fazadathum rijsan ila rijsihim. Keberadaan ayat dan penjelasan tadi semakin menambah kotoran dalam hati mereka, di samping kotoran yang sudah ada di dalamnya. Wa matu wa hum kafirun. Dan yang berbahaya adalah mereka mati dalam keadaan kafir. Ini kajian apaan sih? Isinya kok cuma nyalain orang? Ya. Dikit-dikit bilang haram. Kalau nggak haram, riba, gharar, resign. Dia merasa terganggu privasinya, merasa terganggu aktivitasnya, merasa terganggu pekerjaannya karena mendengarkan dakwah yang mengajarkan untuk kembali kepada kebenaran. Dia mendengarkan arahan agar meninggalkan maksiat. Dia nggak mau bertahan di tempat seperti itu. Ketika ada orang yang mendengarkan ilmu yang disampaikan, tapi responnya berkebalikan, dia grundel, dia nggak seneng, hatinya berontak, maka ilmu tadi justru akan semakin menambah kotor hatinya. Sehingga saat ada kebenaran datang, ketika ada kebenaran yang datang, tapi direspon dengan hati berontak. Ada nggak kayak gini, Pak? Dia nggak seneng. Kajian kok terlalu serius. Yang nyantai aja. Akhirnya dia yang lebih dia sukai yang banyak guyonannya, yang banyak dagelannya. Hatinya berontak ketika dia diajak ngaji berkaitan dengan masalah halal haram. Maka ilmu tadi akan semakin menambah kotoran dalam hatinya. Bertambah kotoran hatinya. Sehingga karena bertambah kotoran hatinya, ini akan menjadi tabir hidayah. Jadilah itu tabir hidayah. Berat bagi dia untuk menerima kebenaran. Sebagian orang alergi kalau mendengar kata riba. Alergi banget kalau mendengar kata bid'ah. Alergi kalau menyinggung istilah syirik. Sampai terkadang ustadznya di briefing dulu. Ya. Pak Ustadz, sebelum isi pengajian kami briefing dulu ya. Jadi ustadznya dikendalikan untuk menyesuaikan kondisi jamaah. Jangan sebut riba,
Jangan sebut syirik, jangan sebut bid'ah. Nah, saya justru mau nyebut itu ya Pak. Kalau begitu kami nggak jadi ngundang Ustadz. Karena orang alergi dengan mendengarkan istilah-istilah yang menurut dia itu mengganggu aktivitas dia. Dan sejatinya dia hatinya berontak saat kebenaran datang kepadanya. Sehingga ketika dia diluruskan, kamu nggak boleh melakukan seperti ini dilarang, ini haram, ini riba, ini dosa besar. Nggak terima dia. Dikit-dikit kok disalahkan, dikit-dikit kok disalahkan. Nah, semoga Bapak Ibu yang kami hormati, Anda datang ke sini sudah dalam posisi membuka hati. Mau menerima ilmu yang baru, mudah-mudahan nanti jadi tambahan iman, dan kita respon hidayah yang diberikan oleh Allah dengan respon yang baik. Kebenaran tidak selalu sejalan dengan apa yang kita inginkan, karena Allah menurunkan kebenaran bukan sesuai dengan hawa nafsu manusia. Sekarang kita lanjutkan. Ibnu Qayyim mengatakan, "Faman lam tahsul lahu hadhil istijabah," maka siapa yang tidak merespon dengan baik, fala hayata lahu, tidak ada kehidupan yang sejati baginya. Wa in kanat lahu hayatun bahimiyah, meskipun dia punya kehidupan binatang. Kehidupan binatangnya kehidupan fisik. Mushtarikatun bainahu wa baina ardalil hayawan, dia hidup sebagaimana binatang juga hidup. Kalau hanya sebatas kehidupan fisik, manusia hidup, binatang juga hidup. Maka kalau orang di zaman sekarang lebih sibuk mikir bagaimana ngerawati kesehatan raga, itu nggak jauh beda dengan sapi yang dia dirawat untuk digemukkan, habis itu disembelih. Sehingga kan sekarang fitnah dunia itu harta, tahta, raga. Trennya apa sekarang Pak? Fitness. Ya. Sebagai ganti, kalau orang dulu macul, sekarang fitness. Jadi di posisi ketika orang lebih sibuk dengan hal yang lebih memikirkan tentang bagaimana mikir raganya, bagaimana memikirkan fisiknya. Sekian persen ibu-ibu mikir fisik daripada mikir pelajaran. Sehingga tambah 1 kilogram itu udah mulai stres ya, Masya Allah. Kok berat saya tambah? Padahal sejatinya itu kan kesalahan mereka sendiri. Karena kalau kumpul isinya, kalau nggak ngumpulin dosa, ngumpulin lemak. Selanjutnya, fa inna Allah subhanahu bayyanal abda wa baina qalbihi faya'lamu hal istajaba lahu. Allah Ta'ala bainal abdi wa baina qalbihi. Fa inna Allah subhanahu bainal abdi wa baina qalbihi. Allah Ta'ala tahu kondisi hati para hamba. Faya'lamu, maka dia tahu hal istajaba lahu qalbuhu wa hal admara dhalika au admara khilafahu. Allah tahu apa yang tersembunyi dalam hatinya. Mungkin saat dia menghadiri pengajian, matanya fokus, tapi hatinya berontak. Mungkin saat dia mendengarkan pengajian, dia duduk dengan rapi, tapi sejatinya hatinya nggak suka. Wa 'alal qaulil awwal fawajhul munasabah annakum qaltum 'anil istijabah wa abta'tum anha fala ta'manu anna Allah yahulu bainakum wa baina qulubikum. Sehingga menurut ulama yang menafsirkan bahasanya Allah Subhanahu wa taala akan menghalangi seorang hamba dengan hatinya di saat dia merespon buruk, maka dia tidak bisa merasa aman kalau nanti Allah Subhanahu wa taala akan menutup dia dengan hatinya. Fala yumkinukum ba'da dzalika minal istijabah, sehingga dia sudah tidak bisa lagi merespon dengan baik setiap datang kebenaran. Uqubatan lakum, sebagai hukuman untuk kalian. Hukuman untuk kalian di posisi ketika seorang hamba dia ternyata menyembunyikan rasa tidak suka, menyembunyikan kebencian terhadap kebenaran yang datang, akhirnya sekalian dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Fafil ayah, maka dalam ayat ini terdapat tahdzirun, peringatan keras, an tarkil istijabati bil qalbi wa in istajaba bil jawari. Terdapat peringatan keras, jangan sampai orang tidak merespon secara batin walaupun mungkin secara fisik dia merespon. Secara fisik merespon ya, mungkin dia nggak berani bergerak dari tempat duduknya. Fisiknya ada di tempat kajian, tapi hatinya sudah pulang. Karena dia nggak betah di sini. Dia nggak kerasan di sini. Namun alhamdulillah, kalau kita sudah satu pemahaman, punya akidah yang sama, punya manhaj yang seragam,
Mungkin ketika saya ngomong apapun Anda mau menerima. Tapi akan berbeda bagi mereka yang mungkin ketika belum satu pemahaman, belum satu akidah, ketika saya bicara, dia akan pertimbangkan ini benar atau tidak. Bisa jadi ada yang kadang karena kita bersilangan, sehingga ketika saya ngomong semuanya penuh dengan kritikan. Saya nggak setuju, saya nggak setuju, nggak setuju. Akhirnya mungkin dia duduk di majelis, tapi hatinya sudah keluar dari majelis. Baik. Sebagian di antara jamaah pernah bertanya, dan sebenarnya dia berharap jawabannya A. Tapi saya kasih jawaban B. Akhirnya dia nggak terima, dia protes. Saya kasih penjelasan untuk menguatkan jawaban B. Tetap dia nggak terima. Tapi dia nggak pindah. Sampai selesai kajian tetap di situ. Besok lagi hilang. Itu bukti sebenarnya mungkin pada saat dia berada di situ, dia nggak kerasan, dia nggak betah. Sehingga sebenarnya dia ingin pergi dari situ. Cuman mungkin sungkan sama ketua takmir, nggak enak karena sudah bayar, sudah beli bukunya, tapi dia hatinya tidak berada di sana. Dan ini kata Ibnu Qayyim, wa fil ayati sirrun akhar. Ada satu pelajaran tambahan dari ayat ini, yaitu penjelasan tentang bagaimana hubungan antara syariat dengan takdir. Hubungan syariat dengan takdir. Wa huwa annahu jama'a lahum baina syar'i wal amri bihi. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan pada diri hamba antara aturan syariat dan ketetapan takdir. Maksudnya begini. Kenapa Pak? Kok orang itu ditakdirkan oleh Allah tersesat? Kenapa ada orang yang ditakdirkan oleh Allah tidak mau menerima agama Islam? Kenapa ditakdirkan oleh Allah dia mati kafir? Padahal semua manusia ini ditakdirkan oleh Allah. Nah, Ibnu Qayyim menjelaskan di sini. Kata kuncinya adalah al-istijabah. Kenapa dia ditakdirkan sesat? Ada sebabnya. Salah satu di antara sebabnya adalah dia tidak mau merespon baik hidayah. Sehingga dalam posisi ketika dia ditakdirkan tidak mau menerima kebenaran, ditakdirkan sebagai non-muslim bahkan mati non-muslim, di posisi ketika dia memang tidak mau merespon baik hidayah. Wa bainal qadari wal imani bihi fa hiya ka qawlihi liman syaa'a minkum ay yastaqim wa ma tasyauna illa ay yasha Allahu rabbul alamin. Di sana ada penjelasan tentang apa hubungan takdir dan mengimani takdir. Ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala. Orang yang lurus itu adalah orang yang dikehendaki oleh Allah untuk lurus. Dan apapun yang kalian kehendaki kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Maksudnya, jika ada orang mempertanyakan kenapa ada orang yang keberatan untuk menerima kebenaran, apakah dia ditakdirkan jadi orang sesat? Maka jawabannya adalah karena awalnya dia tidak merespon dengan baik hidayah yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, dan itu kondisi batin yang tidak terlihat oleh hamba. Baik. Ini sebagai pengantar, semoga hidup kita bisa lebih hidup. Oleh karena itulah, kalau ada sesuatu yang benar yang kita jumpai, jangan sampai kita memberikan respon penolakan dan terutama kondisi batin. Aku nggak suka kalau temanya kayak gitu. Aku nggak suka kajian seperti itu. Itu bahaya ya. Karena itu bisa menjadi penyebab apa? Tertutupnya hidayah. Selanjutnya kita akan beralih ke materi yang sudah disediakan oleh panitia. Memperbaiki kualitas hidup. Semua sudah dapat modulnya? Nah, yang belum dapat modulnya silahkan nanti menghubungi panitia biar dipinjami panitia. Perbaiki kualitas hidupmu. Menjadi seorang muslim yang ideal tentu saja butuh perjuangan. Karena kita tidak dilahirkan oleh Allah dalam keadaan sudah memiliki semuanya. Tapi kita dilahirkan dalam kondisi dimulai dari nol. Secara ilmu nggak tahu apa-apa, tidak punya petunjuk apapun, sehingga manusia dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Bahkan Nabi Muhammad SAW ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran sebelum beliau jadi Nabi, wa wajadaka dhallan fahada. Allah menjumpaimu dalam keadaan dhallan, tidak tahu apapun, fahada, kemudian Allah berikan hidayah kepadamu.
Terlebih lagi bagi mereka yang hidup di zaman penuh dengan fitnah dan penuh dengan ujian. Karena itu setiap muslim dituntut untuk berjuang memperbaiki dirinya setahap demi tahap untuk bisa hidup lebih berkualitas. Berikut beberapa catatan yang bisa dijadikan agenda hidup bagi muslim agar mengantarkan dirinya menjadi pribadi yang lebih baik. Mudah-mudahan nanti bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Saya tuliskan secara ringkas, sebagiannya saya ambilkan dari buku saya yang sudah pernah kita bahas, judulnya Prinsip Hidupku, dan sebagian lagi adalah beberapa tambahan yang kami berikan. Baik, sekarang kita bahas poin yang pertama. Jaga keselamatan iman. Tujuan terbesar ketika kita berjuang adalah mendapatkan balasan tertinggi, yaitu surga. Dan untuk bisa mendapatkan surga, manusia butuh berjuang sepanjang dari mulai dia balik sampai dia mati. Syarat masuk surga, dia mukmin yang bertauhid. Dan alhamdulillah, dakwah tauhid belakangan cukup mudah untuk diikuti. Walaupun arus yang mengajak syirik juga cukup besar. Sehingga ada model misalnya ajakan untuk bertabarruk dengan kuburan. Lalu aneka kegiatan-kegiatan yang dibalut dengan budaya, atas nama budaya tapi isinya kesyirikan. Itu sekarang mulai banyak bermunculan. Maka PR kita untuk membimbing masyarakat agar mereka meninggalkan syirik dan bertahan dalam tauhid sangat banyak. Karena banyak orang yang terpengaruh dengan tabaruk kuburan, tabaruk dan seterusnya itu, tapi dengan cara yang mepet kepada praktek kesyirikan. Artinya dia menjaga iman dan tidak membawa dosa syirik sampai mati. Demikianlah posisi mukmin yang bertauhid. Dia tidak membawa dosa syirik sampai mati. Saya mau tanya, dosa syirik itu diampuni atau tidak? Dosa syirik diampuni atau tidak? Jika ditaubati, diampuni. Tapi kalau dibawa mati, tidak akan diampuni. Sehingga yang mengkhawatirkan begini. Ada orang ikut kegiatan sedekah bumi, larung di Segoro Kidul, tanam kepala kerbau, atau yang lainnya. Dalam posisi dia merasa, ini nggak syirik kok. Sehingga sampai mati mungkin dia tidak pernah merasa kalau itu salah. Maka selamanya dia tidak akan pernah bertobat dari kesyirikan. KTP-nya muslim. Mungkin orang ini mati dalam keadaan membawa dosa syirik. Dan karena dia belum pernah bertobat, waliyadzubillah, bisa jadi dia jadi mati berstatus sebagai musyrik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin, falahu ajruhu 'inda rabbih, wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun." Tidak demikian. Bahkan barang siapa yang aslama wajhahu lillah, dia menyerahkan dirinya kepada Allah, artinya dia masuk Islam. Wa huwa muhsin, dan dia berbuat baik. Falahu ajruhu 'inda rabbih, maka itulah orang yang mendapatkan pahala dari sisi Rabb-nya. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, tidak ada khawatir dan tidak sedih. Artinya dialah orang yang berhak dapat surga. Ayat ini sejatinya adalah jawaban untuk klaim Yahudi dan Nasrani bahwa tidak ada yang bisa masuk surga kecuali dia beragama Yahudi atau Nasrani. Maka dijawab oleh Allah, bala, tidak demikian. Man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin, sebaliknya yang mendapatkan surga adalah yang masuk Islam dan dia berbuat baik. Ketika peristiwa Khaybar, Nabi SAW menyebutkan syarat untuk masuk surga. Beliau memanggil Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Ya Ibnul Khattab, idhab fanadhi finnas." Wahai Ibnul Khattab, sampaikan kepada umat manusia, annahu la yadkhulul jannah illal mu'minun. Tidak ada yang boleh masuk surga kecuali orang mukmin. Hadis riwayat Muslim. Baik, insya Allah kita semua tahu seperti ini. Dan iman akan bertahan ketika sang hamba tidak memiliki dosa syirik yang statusnya syirik akbar. Karena Allah tidak ridho ketika perbuatan kesyirikan dilakukan oleh sang hamba dan Allah haramkan mereka untuk masuk surga.
Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min an. Yang berbuat syirik kepada Allah, Allah haramkan dia untuk masuk surga dan tempatnya di neraka. Nah, yang menarik begini. Materi seperti ini di zaman Nabi SAW itu materi yang sering dan diulang. Ini kalau di zaman kita, seorang ustadz kok sering nyinggung materi syirik dan seterusnya, nggak lama Pak untuk dikasih label radikal. Sehingga bagi sebagian masyarakat kita, bosen materi kok tiap hari cuma syirik, tauhid, syirik, tauhid. Mereka nggak senang dengan materi-materi seperti ini. Terlalu keras Pak Ustadz. Nah, maunya gimana? Ya, yang lembut-lembut lah. Bubur, lembut. Dikasih pelajaran tentang hak tertinggi Allah, dia nggak mau. Pelanggaran terbesar dalam hidup, dia keberatan untuk menerima. Di zaman Nabi SAW, materi seperti ini, materi prinsip, dan beliau sampaikan secara intensif. Rutin diulang. Makanya ayat yang berbicara tentang masalah ancaman syirik banyak nggak? Banyak sekali. Dan itu berulang-ulang. Bahkan termasuk juga cerita-cerita para nabi masa silam ketika berhadapan dengan kaumnya. Ya, kurang lebih titik sengketa yang sering diangkat ya titik sengketa masalah tauhid. Nabi Nuh punya titik sengketa dengan umatnya dalam masalah tauhid. Nabi Hud punya titik sengketa dengan umatnya dalam masalah tauhid. Nabi Saleh juga sama, punya titik sengketa dengan umatnya dalam masalah tauhid. Demikian pula Nabi Lot dan para nabi seterusnya. Para nabi itu mereka memiliki titik sengketa dengan umatnya. Banyak disinggung dalam Al-Quran tentang masalah tauhid. Tapi di zaman sekarang pembahasan seperti ini dianggap kajian apaan? Cuman masalah tauhid aja yang disinggung. Pesertanya sepi Pak. Padahal ini adalah kajian yang paling prinsip. Tapi kalau giliran bahas masalah politik yang datang rame, giliran bahas masalah ekonomi syariah dan muamalah yang datang rame. Seharusnya ya, kalau boleh, jika kita beramal mengikuti prinsip Al-Quran, kajian ini seharusnya kajian rutin yang tidak boleh hilang, harus selalu ada. Tapi Pak, materinya cuma diulang-ulang. Materi diulang itu kan untuk penanaman dan penjagaan. Dalam sholat yang Anda kerjakan, Al-Fatihah nggak pernah digeser. Walaupun sudah lancar, besok ganti surat Al-Bayyinah, nggak ada cerita. Sehingga walaupun Al-Fatihah sudah demikian lancar, Anda bisa baca dengan demikian lancar, tapi Al-Fatihah nggak boleh geser. Karena di situ pendidikan bagi mukmin, jangan tiru Yahudi dan Nasrani. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Sebab itulah yang menjadi titik pembeda kalau kamu ingin jadi muslim yang baik, jangan sampai kau menyamai Yahudi dan Nasrani. Baik. Nah, jika syirik adalah sesuatu yang berbahaya, syirik berbahaya, boleh disebutkan apa saja bahaya syirik? Boleh dapat hadiah. Angkat tangan satu. Apa saja bahaya syirik? Satu. Nah, silakan Pak. Tidak bisa memasukkan orang ke surga. Memasukkan atau masuk surga? Pelakunya tidak masuk surga. Baik, dapat hadiah. Lagi, yang kedua. Yang kedua, silakan. Tunjuk siapapun. Meruntuhkan iman. Meruntuhkan Iman. iman. Meruntuhkan iman atau menghapus amal? Menghapus amal. Baik, yang ketiga. Keluar dari agama Islam. Baik, yang keempat. Tadi sudah mengukurkan seluruh amal. Yang keempat. Kekal di neraka. Baik. Ada banyak sekali ancaman yang diberikan oleh Allah untuk pelaku syirik. Tadi sudah kita sebutkan Allah haramkan masuk surga. Dan kekal di neraka. Kemudian apa lagi? Seluruh amalnya hapus. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alil jannah. Siapa yang berbuat syirik, Allah haramkan dia masuk surga. Kemudian apa lagi? Dari dua selain yang tadi disebutkan, silakan Mas. Ya tadi sudah merusak iman ya. Silakan. Gimana? Menghilangkan keberkahan hidup. Keberkahan hidup itu maksudnya apa? Nggak bisa makan.
Orang musyrik mungkin dia bisa makan. Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran tentang orang musyrik seperti orang yang dijatuhkan dari langit. Fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rih. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang praktek kesyirikan. Coba kita telusuri bagaimana ancaman syirik dalam Al-Qur'an. Yang pertama apa tadi? Haram masuk surga. Kekal di neraka. Ini ada di mana? Quran surat apa? Di buku tadi. Quran surat Al-Maidah ayat 72. Quran surat Al-Maidah ayat 72. Apalagi? Amalnya hangus. Sehingga walaupun dia punya banyak amal saleh, tapi tidak diakui semuanya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innahu may yusyrik billah." Tadi sudah ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "La in asyrakta la yahbatanna amaluka." Kalau kau berbuat syirik, seluruh amalmu akan terhapus. Surat Az-Zumar ayat 65. Lalu apa lagi? Ayat 65. Tidak akan diampuni oleh Allah. Tidak akan diampuni. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih. Ini ada di mana, Pak? Tidak diampuni. Surat An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni ketika dia disekutukan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih. Ada di surat An-Nisa ayat 48 dan 116. Ada di dua surat. An-Nisa ayat 48 dan 116. Apalagi yang keempat? Allah membuat gambaran orang yang berbuat syirik, jasadnya atau ketika dia mati ruhnya tidak bisa naik ke langit. Seperti di sini. Wa may yusyrik billah faka'annama kharra minas sama' fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq. Siapa yang berbuat syirik kepada Allah, faka'annama kharra minas sama', maka dia seperti dijatuhkan dari langit. Dan Nabi SAW menafsirkan ini dengan peristiwa ketika arwah ini sudah dicabut oleh Allah, lalu dibawa naik ke langit. Arwahnya orang musyrik nggak boleh masuk ke langit. Ketika nggak boleh masuk ke langit, oleh malaikat arwah itu dicampakkan, dilempar. Lalu Nabi SAW membaca ayat ini, wa may yusyrik billah faka'annama kharra minas sama' fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq. Siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka dia seperti dicampakkan dari langit lalu disambar burung atau diterpa angin ke tempat yang jauh. Surat Al-Hajj ayat 32. Dilarang ruhnya tidak boleh masuk atau tidak boleh naik ke langit dunia lalu dicampakkan. Ini di surat Al-Hajj ayat berapa tadi? 32. Baik. Bahasa lainnya begini. Pelanggarannya satu, tapi dia nabrak banyak pasal. Pasal Al-Maidah 72, pasal Az-Zumar 65, pasal An-Nisa 48. Pelanggarannya satu, tapi dia menabrak banyak pasal. Sehingga ini pelanggaran dengan pasal bertingkat. Pasal berlapis. Kalau kamu melakukan seperti ini, akan ada pasal berlapis yang akan kau hadapi. Sehingga hukumannya sangat keras. Nah, karena ini berbahaya, maka seharusnya kita mengambil jarak aman. Syirik ini bahaya. Berarti kamu harus mengambil jarak aman. Jarak aman inilah yang dijaga oleh Nabi SAW agar Muslim jangan sampai melewati jarak aman.
Karena kalau dia melewati jarak aman, dia mendekati kesyirikan. Orang nonton singa dengan nonton monyet, jarak amannya sama atau beda? Lebih jauh mana? Monyet ya. Bisa lompat. Singa juga bisa Pak Ustadz. Baik. Karena ini lebih berbahaya, maka Anda dikasih jarak aman yang lebih jauh. Jangan dekat-dekat. Bahaya jari kamu. Ya, jangan sampai coba-coba jarinya dimasukkan. Sehingga orang dikasih jarak aman. Karena itulah kenapa ada aneka larangan perbuatan yang itu belum sampai pada tingkatan kesyirikan tapi nggak boleh. Karena tujuannya ini, menjaga jarak aman. Ya. Misalnya, kereta belum lewat. Palangnya nutup berapa menit sebelum kereta lewat? Berapa menit sebelum kereta lewat? Mungkin 5 menit sebelum kereta lewat. Orang merasakan masih jauh. Masih jauh, sehingga saya mau nyebrang. Ya memang masih jauh, tapi butuh jarak aman. Karena itu, palang sudah nutup, walaupun masih sekian menit barulah kereta itu lewat. Tujuannya adalah untuk menjamin keamanan. Sehingga model tabarruk dengan kuburan. Memang tabarruk dengan kuburan, kalau tidak sampai berdoa, meminta kepada penghuni kubur, saya sepakat itu tidak syirik. Tapi ini dilarang karena dia sudah melewati jarak aman syirik. Sehingga seharusnya gimana Pak? Ya tidak boleh yang kayak gini. Makanya Anda lihat Nabi SAW dulu pernah melarang sahabat. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku larang kalian untuk ziarah kubur. Tujuannya apa? Menjaga keselamatan iman. Sekarang mana yang lebih kuat? Imannya sahabat atau imannya kalian? Wahai yang membela tabarruk dengan kuburan. Sahabat saja dilarang. Akhirnya mereka carikan dalil-dalil yang nyelempit-nyelempit, yang nggak jelas itu. Ketemunya di kitab-kitab yang nyelempit gitu. Nemu dalil seperti ini. Tabarruk masih banyak yang lain yang bisa dilakukan. Tabarruk dengan membaca Al-Quran, tabarruk dengan dzikir, tabarruk dengan sholat. Kenapa dia tidak lakukan tabarruk yang pasti? Anda bisa tabarruk dengan apa saja? Semua amal soleh bisa dipakai untuk tabarruk. Malah golek sing ora jelas. Sehingga amalan di kuburan. Amalan di kuburan itu apa? Satu. Apa amalan di kuburan? Mendoakan mayit. Ini amalan di kuburan. Yang kedua, ingat mati. Maka kalau orang datang ke kuburan karena mau tes CPNS, berarti kan berkebalikan dengan semangat ingat mati. Kira-kira kalau orang ingat mati, sempat kepikiran nggak ikut tes CPNS? Dia akan lebih fokus gimana caranya memperbanyak amal. Dia nggak rebutan, ya karena saya ingat mati. Kalau tes CPNS nanti saya akan serahkan kepada yang lain, kan gitu. Karena dia ingat mati. Tapi kenyataannya tidak. Mereka datang ke kuburan dengan membawa kepentingan duniawi. Mau tes CPNS, mau pilihan caleg, lalu ujian UN, ujian nasional, dan seterusnya, barulah kuburan itu ramai. Saya di Lamongan bertetangga dengan kuburan-kuburan yang seperti ini. Dan ada momentum ramainya, Pak. Momentum ramai ya, yaitu pas kalau mau ujian, itu siswa yang banyak. Ya. Kalau pas mau tes CPNS, nah mereka yang pengen daftar CPNS yang banyak. Dan seterusnya. Baik. Jadi sebenarnya pembahasan ini sudah final di masalah ketika kita mengenal bahaya syirik dan Anda tahu bagaimana perjuangan Nabi SAW sehingga beliau melarang jangan mendirikan masjid di mana? Di kuburan. Larangan itu sudah demikian tegas sampai beliau berikan laknat kepada Yahudi dan Nasrani yang punya kebiasaan apa? Mereka suka membangun masjid di kuburan karena tujuannya untuk tabarruk. Baik. Selanjutnya, berikut ini adalah ilustrasi tauhid. Nabi SAW menjelaskan tentang rukun Islam. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 tiang. Lalu beliau jelaskan 5 rukun Islam. Mulai dari syahadat sampai puasa Ramadan. Anda lihat teks hadisnya. Syahadat la ilaha illallah. Bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Menegakkan salat, menunaikan zakat, berhaji, dan puasa Ramadan.
Saat Ibnu Umar menyampaikan hadis ini, ada orang yang mengkritik puasa Ramadan dan haji. Kemudian kata Ibnu Umar, wal haji wa saumi Ramadan. Haji dan puasa Ramadan. Hakadha sami'tuhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu yang aku dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di urutan ketika beliau menyebutkan 5 rukun Islam, puasa Ramadan ditaruh di paling belakang. Meskipun di riwayat yang lain, Nabi SAW menyebut zakat, puasa, dan haji. Baik, berarti penyebutan 5 rukun Islam yang benar gimana, Pak? Syahadat, salat, yang ketiga, yang benar zakat. Zakat itu lebih kuat dari puasa. Makanya yang meninggalkan zakat, tidak mau bayar zakat, diperangi. Di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bahkan ulama beda pendapat. Orang yang nggak mau zakat itu kafir ataukah tidak? Ada 2 pendapat ulama. Walaupun mereka sepakat orang yang tidak puasa tetap muslim, meskipun dosa besar. Syahadat dilihat dari urgensinya ya. Syahadat, salat, terus zakat. Nah, yang 4 dan 5 ini dalam sebagian riwayat menyebutkan haji dan puasa. Ada yang menyebutkan puasa dan haji. Namun urutan ini bukan yang dimaksudkan. Karena kalau kita lihat, kenapa 5 amal itu yang disebutkan oleh Nabi SAW? Rukun Islam. Yang pertama, syahadat. Kita sudah tahu, syahadat adalah rukun yang pertama. Ini gerbang masuk Islam. Sehingga ketika seseorang itu bersyahadat, barulah dia diakui sebagai muslim. Dan mohon diperhatikan, masuk Islam itu harus resmi. Tapi keluar dari Islam tidak harus resmi. Maksudnya gimana, Pak? Ketika seseorang non-muslim, dia mau masuk Islam, syaratnya harus ada saksi. Sehingga ada orang yang melihat, ada orang yang menyaksikan via resmi. Tapi orang murtad keluar dari agama, tidak harus resmi. Sehingga bisa jadi ada orang murtad tanpa ada saksi seorang pun. Selanjutnya, yang kedua, salat. Salat ini amal badaniyah terbaik. Amal badaniyah terbaik. Ibadah yang mewakili amal badaniyah terbaik adalah salat. Yang ketiga, zakat. Zakat adalah ibadah atau amal maliyah terbaik, amal harta terbaik. Yang keempat, haji. Haji amal gabungan. Gabungan antara apa? Badaniyah dan maliyah. Baik. Pertanyaannya, haji yang merupakan amal gabungan, badaniyah dan maliyah, unsur yang paling penting yang mana? Badan atau mal? Unsur yang paling penting badan atau mal? Mal tahu ya mal? Artinya apa? Harta. Orang kalau dia badannya oke, tidak punya mal, ini tidak wajib. Tidak wajib dan tidak perlu dibadalkan. Tidak perlu dibadalkan. Ya, sehingga misalnya, saya punya tetangga, dia nggak mampu secara keuangan, tapi mampu secara fisik. Boleh nggak saya badal haji untuk beliau? Bukan badal haji untuk beliau, kasih uang ke beliau untuk haji. Nah, itu. Sehingga dia sebenarnya tidak perlu dibadalkan. Andai kan dia mati nggak haji, ya sudah, dia gugur kewajiban karena tidak mampu secara mal. Berbalik dengan ini, dia mampu secara mal tapi tidak mampu secara badan, maka ini juga tidak wajib, tapi ini dibadalkan dengan hartanya. Dan ini yang pernah ditanyakan di zaman Nabi SAW. Ada seorang wanita menyampaikan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, inna abi la yuhsinu ala dabah. Ya Rasulullah, ayahku itu nggak bisa naik tunggangan. Secara fisik lemah, sudah tua. Walaupun bapaknya itu mampu secara ekonomi. Afahujja anhu, apakah aku boleh membatalkan haji atas nama bapak?
Jawab Nabi SAW, "Hujji anhu, silahkan kamu haji atas nama bapakmu." Maka orang yang dia mampu secara mal tapi tidak mampu secara fisik, nanti boleh dibatalkan. Kakek saya dulu sampai mati belum haji. Mampu nggak secara fisik? Nggak mampu, Pak Ustadz. Mampu secara harta? Dulu juga nggak mampu, beli orang miskin. Ya sudah, perlu nggak dibatalkan? Pada asalnya tidak perlu. Maka Nabi SAW tidak pernah membatalkan haji untuk Khadijah, Hamzah, putri-putrinya yang sudah meninggal, karena mereka meninggal sebelum ada kewajiban haji. Selanjutnya, puasa. Apa amal puasa ini? Puasa adalah amal tanpa amal. Dalam puasa tidak ada bacaan khusus. Dalam puasa juga tidak ada gerakan khusus. Sebutkan gerakan yang menjadi rukun puasa. Takbiratul ihram. Nah, itu sholat ya. Sebutkan bacaan yang menjadi rukun puasa. Saya pernah tanya seperti itu ke jamaah. Apa bacaan yang jadi rukun puasa? Saya, Pak Ustadz. Apa, Pak? Nawaitu sauma ghadi. Itu bukan rukun puasa. Lu katanya niat itu rukun. Ya, melafalkan niat itu bukan rukun. Kalau niat ada di mana? Hati. Maka puasa itu amal tanpa amal. Sehingga orang puasa itu diam saja, sah nggak puasanya? Sah. Makanya puasa dalam bahasa Arab disebut dengan apa? Imsak. Artinya menahan diri. Sehingga kalau ada orang sebelum subuh dia teriak imsak, itu sama dengan poso. Poso, ngerti poso. Baik. Dari sinilah kenapa rukun Islam itu 5 tadi. Sehingga kita bisa lihat 5 ini ternyata adalah mewakili aktivitas hidup manusia dalam ibadah. Syahadat itu gerbang orang masuk Islam, salat adalah amal badaniyah terbaik, zakat adalah amal maliyah terbaik, haji itu gabungan antara amal badan dan mal, dan puasa itu amal yang bentuknya menahan diri. Amal tanpa amal. Nah, selanjutnya, Rasulullah SAW membuat permisalan, ini seperti bangunan. Yang bangunan itu disanggah oleh 5 tiang. Mbok gambari ini. 1 tiang di tengah. Kebayang sendiri ya. Bangunan ini akan tegak selama 5 tiang ini tegak. Kita lihat penjelasan yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab. Nabi SAW menggambarkan Islam ibarat bangunan. Sehingga beliau katakan bunia. Bunia itu artinya apa? Dibangun. Buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 tiang. Di mana 5 rukun Islam itu merupakan 5 tiang penyangga utama. Nah, kalau Anda menemukan sebuah rumah yang bentuknya seperti ini, berarti yang kurang apanya, Pak? Nggak ada temboknya, tidak ada perabotan-perabotan di dalamnya. Bisa ditempati untuk berteduh, tapi dia tidak bisa menghalangi kita dari panas, dari dingin, dari angin. Kata Ibnu Rajab rahimahullah, kewajiban Islam yang lain itu ibarat unsur bangunan yang lain, seperti tembok dan seterusnya. Sedangkan amal sunnah seperti perabotan yang menghiasi interior. Maka kalau Bapak Ibu berhasil melaksanakan 5 rukun Islam sesuai kemampuannya, berarti 5 tiang tadi tegak sempurna. Kalau Anda mengerjakan kewajiban yang lain, berarti Anda seperti membangun tembok di kanan kirinya, sehingga rumah Anda lebih aman. Dan ketika Anda melakukan amal sunnah, Anda menghiasi interiornya. Ada orang yang lebih memperhatikan amal sunnah, namun dia tidak memperhatikan tauhid dan imannya. Bisa jadi seperti orang yang mengisi rumahnya dengan aneka perabotan, namun dia merobohkan tiang utamanya, sehingga bangunan itu ambruk. Karena tiang utamanya dirusak. Kapan tiang utamanya rusak? Ketika dia merusak tauhid. Sehingga dia perhatian, ayo memperbanyak amal soleh, ibadah, gas, ibadah. Tapi di saat yang sama, dia tidak perhatian terhadap tauhid. Itu sama dengan kayak tadi ya. Dia membuat bangunan yang megah, lalu dia robohkan tiang tengahnya. Bangunannya ambruk, walaupun di dalamnya banyak Tupperware. Orang tidak akan mau dan bersedia untuk tinggal di dalamnya. Kenapa? Ambruk.
Itulah ilustrasi yang diberikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tolong jaga iman baik-baik ya. Sebab iman ini pondasi utama atau tiang utama agar bangunan Anda bisa bertahan tegak. Anda pilih mana? Rumah yang kokoh tapi tidak ada perabotan, atau rumah ambruk tapi banyak tupperware? Ya? Bapak pilih yang kokoh, ibu-ibu pilih yang banyak tupperware. Baik. Karena itu dalam kajian apapun, ilmu tauhid harus selalu menyertaiku. Ajaran tauhid harus selalu mewarnai hidup kita. Kemanapun kita bergerak, tauhid harus selalu dijaga. Menjaga ikhlas itu bagian dari menjaga tauhid. Sehingga saat kita beramal, kita melakukan aktivitas kebaikan, tauhid dijaga. Termasuk kita ketika mengkaji disiplin ilmu yang lain, ilmu tauhid harus tetap ikut disertakan. Sehingga saat kita belajar bahasa Arab, belajar fikih atau yang lainnya, pondasi tauhid harus selalu menyertainya. Hingga ada seorang ulama yang membuat sebuah kaidah, at-tauhidu la yuntaqalu minhu ila ghairihi bal yuntaqalu bihi ila ghairi. Pembahasan tentang masalah tauhid itu tidak ditinggalkan untuk beralih ke cabang ilmu yang lain, tapi pembahasan masalah tauhid itu disertakan ketika kita ingin beralih ke cabang ilmu yang lain. Makanya pembahasan tentang masalah muamalah misalnya, kalau tidak diiringi dengan tauhid, yang terjadi apa Pak? Belajar muamalah tapi justru dipakai untuk mencari pembenaran pelanggaran yang terjadi di masyarakat. Dan ini real ya. Jadi kajian tauhid harus disertakan dalam pembahasan apapun, pembahasan ilmu, disiplin ilmu apapun. Sehingga saat bahas muamalah, pondasi akidah harus disertakan. Saat bahas masalah fikih, pondasi akidah juga harus disertakan. Maka Bapak bisa lihat Pak, mereka yang debat tentang masalah tabaruk di kuburan itu bukan orang yang bodoh fikih Pak. Mereka kalau bahas fikih itu bisa detail sekali. Tapi hatinya kosong dari penghormatan terhadap tauhid, sehingga justru kemampuan mereka dalam urusan fikih dipakai untuk giring masyarakat, mengajak untuk dekat dengan praktek kesyirikan. Ya, dimasukkan ke dalam melewati batas aman ya, batas area aman dari praktek yang berbahaya tadi, praktek kesyirikan. Ya kita sepakat ini bukan syirik, cuman masalahnya ini adalah area yang sudah ada peringatan keras dari Nabi SAW. Andaikan tabaruk dengan kuburan itu disyariatkan, tentu tabaruk yang paling tinggi derajatnya adalah tabaruk dengan kuburan para nabi. Jumlah nabi itu berapa? 124.000 nabi. Saat Nabi Muhammad SAW sebagai nabi yang terakhir diutus oleh Allah, pernah tidak dia melakukan penelusuran kuburan-kuburan para nabi sebelumnya? Padahal kan mudah bagi beliau minta kepada Allah, ya Allah tunjukkan kepadaku di mana kuburan 1000 nabi yang ada di sekitar Arab, gitu. Bisa nggak? Sangat mudah bagi beliau. Ditunjukkan oleh Allah, di sini kuburan Nabi Adam, Nabi Hud, Nabi siapa? Tapi tidak pernah ada riwayat beliau minta kepada Allah petunjuk untuk diberitahu di mana posisi kuburan para nabi. Bahkan ada kuburan Nabi Musa yang Nabi Muhammad SAW tahu posisinya. Sampai beliau mengatakan, wa in kuntu thamma, wa in kuntu thamma. Coba kita lihat hadis tentang kuburan Nabi Musa. Nabi Musa itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kematiannya didekatkan sejarak 1 lemparan batu dengan Baitul Maqdis. Tsumma qala, Musa berkata, Rabbi adnini minal ardil muqaddasah. Ya Allah, dekatkanlah aku dengan Baitul Maqdis. Ramyatan bihajarin, 1 lemparan batu, agar kuburannya dengan Baitul Maqdis dekat. Akhirnya beliau diwafatkan di situ. Kata Rasulullah SAW, Lau anni indahu la araitukum qabrah. Andaikan aku ada di sana, tak tunjukkan di mana kuburannya. Ila janbit tariq indal kathibil ahmar. Kuburan beliau itu ada di samping jalan,
di gundukan tanah berwarna hitam. Tapi apakah beliau dan para sahabat datang ke sana waktu Tabuk? Waktu peristiwa Tabuk, Madinah ke utara mendekati Syam, tinggal sak pelintengan sampai kuburan Musa. Sak pelintengan itu bahasa Indonesianya apa ya? Tinggal satu lemparan buto. Tinggal ya sekian kilo sudah sampai di kuburan Musa. Mumpung sudah melakukan perjalanan selama 1 bulan dari dari Madinah menuju ke Syam, ke Tabuk. Tinggal sebentar lagi sudah sampai kuburan Musa. Tapi beliau tidak Musa. Maka model nyari-nyari kuburan untuk tabarruk nggak pernah ada dalam ajaran Nabi Muhammad SAW. Sehingga urusan orang yang mati ya selesai, yang hidup tinggal apa? Mendoakan. Wallahu a'lam. Baik, demikian sebagai sesi yang pertama. Mudah-mudahan Allah berikan kita hidayah untuk selalu istiqomah di atas ajaran tauhid, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai orang muslim yang mati di atas tauhid. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.